Nah ini menarik nih Pak, betul juga. Saya juga tadi mau menanyakan itu. Mengenai arsitektur sendiri pada zaman sejarahnya dulu tuh memang kita sering disebut sebagai ya dari desain sendiri, bangun sendiri gitu ya dari zaman dulunya ya. Intinya itu Pak, bahwa Indonesia yang begitu majemuk gitu ya, kebutuhan akan fasad di Jakarta belum tentu sama dengan yang di Surabaya. Ya akhirnya jadi jujur kalau Bapak tanya saya lega sih. utang saya utang saya terbayarkan satu, nggak dikejar-kejar ketua saya Pak. Oke, baik. Selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung kembali di sesi Talkshow Katalog Pro. Dan hari ini seperti yang terlihat di layar monitor teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, di sesi Protox hari ini kita kehadiran bapak-bapak yang luar biasa yang sudah cukup dikenal di industri kita gitu ya. Dan kita kali ini akan berkolaborasi bersama Pravi dan juga IAI Jakarta yang akan membahas salah satu hal yang menarik di sini. Kita akan membahas sebuah launching dari ebook Facade Guidelines Indonesia dengan tema Design the Future, launching ebook Facade Guidelines Indonesia gitu. Jadi nanti di sini sudah kita ada kehadiran Pak Fibra sebagai ketua Pravi, dan juga di sini ada Pak Timothy sebagai anggota dan pengurus AI juga di divisi regulasi dan juga sebagai direktur dari Menhat Facade Teknologi, dan juga di sini kita kehadiran juga Pak Teguh Arianto atau mungkin kita kenal Pak Gigo sebagai ketua IAI Jakarta. Selamat siang Pak Fibra. Selamat siang Pak Bayu dan tim Katalog Pro dan semua yang hadir. Baik, dan juga di sini kita kehadiran Pak Timothy Subroto. Beliau adalah ketua regulasi di Pravi dan juga beliau adalah direktur dari Menhat Facade Teknologi. Selamat siang Pak Tim. Siang Pak, siang Pak Bayu, siang semuanya, Pak Gigo, Pak Fibra dan para hadirin, khususnya tamu-tamu yang sudah hadir. Baik, dan juga terakhir, nah ini sudah pasti yang paling dikenal ini. Di sini juga kita kehadiran Pak Teguh Arianto atau biasa kita kenal Pak Gigo. Beliau adalah ketua dari IAI Jakarta. Selamat siang Pak Gigo. Ya, selamat siang semuanya Pak Timothy, Pak Fibra, Mas Bayu dan kawan-kawan semua yang di sini beberapa saya kenal. Terima kasih atas kehadirannya siang hari ini. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Fibra, Pak Timothy dan juga Pak Gigo sudah hadir di sesi Protox, dan kali ini kita akan membahas salah satu tema yaitu Design the Future, launching ebook Facade Guidelines Indonesia. Baik, mungkin di sini saya akan menanyakan beberapa hal ke para narasumber. Mungkin di sini saya akan mulai dari Pak Gigo dulu gitu ya. Ini kan salah satu hal yang menarik ya Pak Gigo, bagaimana IAI Jakarta berkolaborasi dengan Pravi gitu ya Pak. Yang kita tahu mungkin Pravi lebih nge-sub spesifik membahas mengenai fasad gitu ya. Nah, hal apa sih Pak sebetulnya dari IAI Jakarta yang akhirnya berkolaborasi dengan Pravi ini Pak? Ya, oke, baik, terima kasih Mas Bayu pertanyaannya. Jadi memang mengenai arsitektur sendiri pada zaman sejarahnya dulu tuh memang kita sering disebut sebagai ya dari desain sendiri, bangun sendiri gitu ya dari zaman dulunya ya. Itu begitulah yang disebut sebagai profesi arsitek ya. Ya desain sendiri, ya bangun sendiri, urusan fasad ya sendiri, urusan semua dilakukan oleh satu pribadi gitu kan. Namun lambat laun kemudian hari makin berkembang, makin kompleks, mulailah dipisahkan antara desain sama pembangunan. Masing-masing memiliki keahliannya sendiri-sendiri sehingga mulai dipisah. Makin lambat, makin lama lagi, makin kompleks lagi, interior design akhirnya sendiri ya, ada spesialisnya sendiri.
Kemudian makin ke sini lighting. Ya, lighting akhirnya berjalan sendiri karena memiliki keahlian, harus ada keahlian tertentu atau expertise sendiri. Makin banyaklah subspesialis, mungkin kalau kayak dokter ya, sekarang ada dokter spesialis ini, spesialis itu, mata, jantung, bedah, dan sebagainya. Nah, begitu juga di bidang arsitektur ya, lama-lama ada spesialis yang memang menuntut keahlian yang lebih spesifik atau lebih detail. Nah, dalam hal ini teman-teman dari Pravi adalah expertise di bidang fasad. Nah, dari awal memang yang namanya sebuah bangunan, fasad menjadi salah satu poin penting daripada sebuah bangunan. Tidak, ya dulu-dulu mungkin fasad orang masih menganggap lebih hanya sebagai estetika. Tapi pada dasarnya fasad itu tidak hanya masalah estetika, tapi banyak hal rumit atau hal kompleks lainnya yang dituntut dari sebuah fasad. Jadi lama-lama masyarakat atau ya demand menuntut bahwa fasad tidak hanya masalah estetika saja, tapi di balik fasad atau bukan sekedar masalah kulit bangunan saja, tapi lama-lama dituntut fasad itu juga harus memiliki teknologi tertentu yang bisa building performance-nya makin baik gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa sustain atau bagaimana dengan cuaca atau iklim yang terjadi pada saat ini, bagaimana sebuah fasad itu bisa mengakomodir tantangan-tantangan itu. Nah, itu udah pasti perlulah expertise tertentu atau spesialis tertentu di bidang fasad, dan teman-teman dari Pravi mengisi berkumpul gitu ya untuk mengisi keahlian di bidang tersebut. Nah, itu yang menurut kami sangat terbantukan di dalam sebuah ekosistem dalam desain atau nanti pembangunan sebuah gedung. Nah, makin lanjut makin kompleks fasad itu dengan teknologi yang makin berkembang sangat cepat. Nah, itu dan banyak variasi material, kemudian variasi teknologi, variasi di pasangan. Itu jadi makin lama-lama makin kompleks tadi, sehingga sangat dibutuhkan sebuah panduan. Kami juga sebagai arsitek kan oke lah kita buat globalnya, layout ruangan dan sebagainya. Tapi ketika sudah sama fasad, karena ilmu fasad makin berkembang dan mungkin teman-teman arsitek rata-rata tidak kekejar gitu ya untuk memfokuskan di dalam hal tersebut. Nah, kami sebagai arsitek sangat perlu deh tuh paling tidak panduan dalam mendesain, guidelines di dalam urusan fasad, apa do and don'ts-nya, bagaimana kita memperlakukan sebuah fasad, bagaimana memilih teknologi yang baik. Jangan sampai kita sudah expand besar tetapi hasilnya tidak maksimal. Nah, itu kan sangat percuma, sangat waste. Bagaimana kita expand minimal tetapi hasilnya bisa maksimal. Nah, itulah dari kami arsitek sangat terbantukan dengan adanya buku fasad guideline ini. Kurang lebih itu sih Mas Bayu semangat di awalnya. Oke. Ya. Mungkin terima kasih Pak Gigo sharingnya, dan sebelum saya bertanya ke narasumber yang lain, saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom chat, nanti di akhir diskusi kita akan bacakan dan para narasumber akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Baik, nah mungkin saya akan beralih ke Pak Fibra nih. Nah, di sini kan Pravi sebagai mitra strategisnya dari IAI Jakarta yang merangkumkan sebuah e-book tentang guidelines gitu ya, fasad di Indonesia gitu Pak. Nah, pertanyaannya sebetulnya bagaimana sih di Indonesia sendiri gitu, Pravi melihat apakah memang sudah perlu ada seperti guidelines atau standarisasi yang cukup jelas gitu ya Pak untuk perkembangan fasad di Indonesia, Pak Fibra? Baik, terima kasih Pak Bayu. Dari penjelasan Pak Gigo tadi itu sangat benar ya, kebutuhan akan spesialis itu muncul ketika sebuah permasalahan menjadi begitu sangat kompleks itu. Nah, demikian juga arsitektur. Mungkin saya akan share ini ya Pak, paparan singkat aja ya. Ya, silakan Pak. Jadi Pravi Perkumpulan Ahli Fasad
Indonesia itu masih termasuk muda ya, baru tahun 2020 kita deklarasi. Kemudian kalau 6 tahun ya mau masuk SD lah ini. Dibandingkan dengan profesi arsitek yang sudah punya undang-undang, punya regulasi, punya SKKNI, semuanya tersertifikasi. Nah, tadi yang dijelaskan Pak Gigo, kompleksitas fasad itu kami juga yang dari fasad engineer, backgroundnya beragam, bukan hanya dari background arsitektur. Saya kebetulan Pak Timothy adalah dari arsitektur, tapi banyak rekan kami yang dari teknik sipil, dari engineering lainnya, karena memang kompleksitas itu harus diselesaikan secara multidisiplin. Ada estetikanya, ada structural integrity, ada safety, ada sustainability, durability, akustik, banyak hal yang kompleks secara engineering. Karena ini bukan di level perencanaan saja, tapi ini di level sampai construction ya, jadi buildability. Nah, yang tadi disebutkan Pak Gigo bahwa fasad itu bukan hanya looks-nya aja, bukan hanya form-nya aja, gitu kan. Sekarang dituntut untuk ada performance, gitu ya. Jadi fasad intinya adalah sebuah filter, gitu ya, yang memisahkan antara kondisi eksterior, ada panas, ada angin, ada polusi udara, ada suara. Di dalamnya ada habitable space yang mempunyai syarat noise-nya harus sekian, kemudian suhu sekian. Itu semua fasad itu diminta untuk perform. Nah, itu kami secara organisasi ini ada 3 pilar ini yang harus berjalan bersama-sama, yang kami anggap masih gap-nya sangat besar. Jadi regulasi nanti harus didukung oleh sertifikasi para praktisinya maupun industrinya. Kemudian untuk mencapai itu, memenuhi regulasi-regulasi itu, kita perlu pendidikan. Nah, di tanggal 25 nanti juga kami membuka pendaftaran keanggotaan Pravi. Nanti juga bersamaan dengan launch e-book itu, di paginya ada yang sifatnya keanggotaan. Nanti keanggotaan akan dibagi menjadi 3, yang profesi, fellowship, dan akademisi. Itu Pak kerangkanya, kenapa kita pada akhirnya karena memang gapnya sangat besar Pak, dari kebutuhan akan kompleksitas itu, dan mungkin nanti Pak Timothy bisa menjelaskan lebih dalam bagaimana betapa misalkan pemilihan ketebalan kaca aja itu nggak ada yang ngecek Pak. Ya, kalau di perizinan gedung 30 lantai gitu, itu nggak ada yang nanyain itu apakah itu sudah dihitung ketebalannya benar atau itu. Dan kami kemarin sudah konsultasi dengan Dewan Arsitek Indonesia, ngobrol dengan LPJK bahwa ini sesuatu yang urgent. Itu Pak penjelasan mengenai bagaimana kita berkolaborasi, dan terima kasih telah diberi mandat oleh IAI Jakarta untuk mengembangkan ini semua, sehingga boost ininya ya, memacu untuk segera diterbitkan. Baik, terima kasih Pak Fibra. Dan sebelum ke Pak Tim, ini saya sudah mendapatkan cue. Sebetulnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kehadiran Pak Gigo di sini juga memang terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Dan ini memang cukup kita pentingkan untuk hadir gitu ya, karena ada satu dan lain hal gitu, Pak Gigo di sini harus duluan untuk bisa menyudahi sesi hari ini. Tapi sekali lagi Pak Gigo, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Dan mudah-mudahan nanti di tanggal 25 kita bisa ketemu dan ngobrol lagi. Ya, Pak Gigo, terima kasih Pak Gigo. Ya, oke, terima kasih Pak Gigo supportnya. Ya, mari saya undur diri dulu. Baik. Terima kasih. Nah, seperti itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Gigo memang sedang ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Tapi dengan gambaran yang sudah disampaikan oleh Pak Gigo, bagaimana sih sebuah guidelines mengenai fasad itu, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi ya
Pak, dari sisi pekerjaan fasad dan juga dari praktisi-praktisinya. Seperti itu. Baik, Pak Fibra tadi sudah kasih teaser sedikit nih, sebetulnya ini adalah jadi salah satu rangkaian acara Road to Launch e-book Guidelines Indonesia di tanggal 25 ya Pak, 25 Juni ini ya Pak Fibra, Pak Tim. Ya. Nah, Ya, mungkin saya akan langsung ke Pak Tim. Tadi Pak Fibra sudah kasih teaser sedikit Pak Tim gitu. Bagaimana pentingnya sebuah guidelines atau mungkin arahan bagaimana sih fasad itu harus dibentuk atau diaplikasikan dan sebagainya. Nah, ini akan juga ada sebuah agenda acara gitu ya di tanggal 25 Juni ini untuk bisa lebih menjelaskan lagi mengenai e-book Fasad Guidelines Indonesia. Nah, ini kalau boleh tahu seperti apa Pak nanti di tanggal 25 Juni itu Pak? Intinya sih kita udah selesai. Kalau saya boleh share. Ya, silakan. Ini bukunya kalau Bapak Ibu udah selesai, nanti bisa, tapi belum diupload di itunya IAI, mungkin akan diupload dalam 2-3 hari ini. Jadi ada 98 halaman. Jadi sekali lagi di sini ada tim penyusun, tim menguji, daftar isi. Mungkin sebelum ke sini kita ke ke sejarahnya dulu kalau nggak keberatan sih Pak. Ya, silakan Pak Tim. Oke. Mungkin sambil menunggu share screen dari Pak Tim, sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti Pak Fibra dan Pak Tim akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Baik, kita kembali lagi ke Pak Tim. Sudah terlihat Pak Tim? Silakan Pak Tim. Ya, jadinya sebenarnya ini tuh lebih ke arah desain selubung bangunan, entah regulasi atau apapun namanya, tapi lebih ke arah guideline. Nanti akan bisa di-download di e-book dari IAI Jakarta. Dan ini adalah beberapa tim kami, khususnya tim intinya ada 9 orang sama saya. Semuanya adalah anggota Pravi. Pak Putra adalah ketua AKLP, ada arsitek, Ibu Irin, dan berbagai macam. Terus daftar. Jadi presentasi hari ini ada latar belakangnya apa, kenapa, tujuannya, dan prosesnya seperti apa. Mungkin latar belakangnya sebenarnya yang paling gampang adalah selain kita diminta oleh IAI untuk bikin fasad guideline, karena di Indonesia tuh nggak ada fasad guideline, dan Indonesia memiliki jumlah gedung yang tinggi yang paling banyak. Nah, kalau Bapak perhatikan, di Indonesia itu memiliki gedung tinggi nomor 2 di Southeast Asia setelah Malaysia. Bahkan kita mengalahkan Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, gedung tinggi yang dari 150 meter ini di atas 262, di atas 200 meter 55, bahkan di atas 300 meter kita ada 5. Jadi kalau secara total kita tetap makin tinggi. Kalau Bapak lihat, yang kedua ini 128, 47. Nah, 300 meter ini sekarang udah ada 3 bahkan 2 ya. Jadi signifikan sekali. Nah, tujuannya sebenarnya kita nggak muluk-muluk, bukannya dengan arah adanya fasad guideline ini jadi fasad jadi lebih mahal, nggak. Yang paling penting adalah keselamatan dan keamanan, ketahanan cuaca, kenyamanan penghuni. Kenyamanan di sini benar-benar yang paling basic, bukannya yang jadi luar biasa, enggak. Terus efisiensi energi. Terus tujuan yang lain, keselamatan ini ada di sini mengurangi resiko kebakaran, keruntuhan, bahaya, ketahanan cuaca supaya nggak bocor. Khususnya di Indonesia ini hujan terus, angin, sinar UV, kenyamanan penghuni itu kita bicara mengenai thermal, akustik, dan visual bagi penghuni bangunan, juga dengan pemilihan desain dan material yang tepat. Terus efisiensi energi kita mendorong, sekarang kan arahnya ke hemat energi, penggunaan bahan dan desain yang hemat energi, estetika, dan tentunya terakhir kepatuhan hukum.
Nah, prosesnya udah lama sekali. Kalau Bapak Ibu lihat, kita diberikan mandat itu mungkin 4-5 tahun yang lalu, itu tapi prosesnya banyak sekali, identifikasi kebutuhan, riset analisis, terus konsultasi dengan pemangku. Jadi kita jajak pendapat pertama itu tahun 2023. Jadi kita sebenarnya diminta itu kalau nggak salah tahun 2022 awal oleh Ibu Doti, waktu itu Ketua IAI Jakarta. Nah, setelah itu penyusunan draft regulasi, dan berkali-kali draft ini direvisi, dengar pendapat dengan para ahli, baik itu internal, eksternal, pemerintah daerah, pemilik proyek, klien, arsitek, dan pengurus Prapi. Terus kita juga melakukan pengujian, simulasi, beberapa proyek kita udah melakukan hal ini, dan akhirnya finalisasi, dan akhirnya kita akan serahkan ke IAI Jakarta nanti pada tanggal 25 Juni, hari Selasa. Nah, sebenarnya udah selesai dari akhir tahun 2024, cuman dari akhir 2024, dari awal 2025 sampai hari ini kita bikin lebih banyak ilustrasi sehingga lebih mudah dimengerti oleh orang awam. Nah, kalau di sini perkaryaan ini adalah mayoritas SNI atau peraturan gedung yang di Indonesia, dan itu tidak ada sama sekali peraturan yang menyangkut tentang fasad. Terus jadi kita melakukan analisis itu dari banyak hal, SNI, undang-undang, peraturan menteri, peraturan gubernur, dan banyak teman-teman kita yang memberikan input tentang peraturan tersebut, dari riset internasional, dari ASTM, AMA, Australian Standard, British Standard, Euronorm, Malaysian Standard, dan Singapore Standard. Nah, jujur ini kita mengacu ke Singapore Standard SS654, di mana guideline-nya itu adalah dari Singapore Standard. Kenapa? Karena kurang lebih tropical country, dan Singapura itu yang paling punya duluan di Southeast Asia. Jadi yang punya duluan Singapura, Malaysia, dan setelah itu Indonesia. Nah, dan ini adalah kerangkanya, jadi ada umum, jenis, karakteristik, sistem, ketahanan, desain, beban lendutan, lebih ke arah struktur, materialnya apa aja, keselamatan, item 5, item 6 kenyamanan, item ke-7 daya tahan dan umur selubung bangunan. Jadi kita harapkan dengan adanya e-guideline ini, fasad tuh nggak cuma 3 atau 5 tahun, tetapi bisa lebih dari itu. Prosedur uji kinerja dan perawatan dan inspeksi, kita harapkan dengan adanya ini ini bisa menjadi bagian dari SLF dari bangunan tersebut. Nah, jadi ini adalah bukunya yang tadi saya udah kasih lihat. Sampulnya aja, Pak. Ya, sampul. Biar hadir. Hah? Sampulnya Ya. aja biar tanggal 25 Ya. udah hadir, Pak. Ya, ini sedikit. Kenapa kok nomor 8? Karena nomor 1 sampai nomor 7 udah digunakan oleh yang lain seperti traffic dan lain sebagainya. Jadi kita dapat nomor 8. Kita beruntung, ya nggak tahu. Nomor 8 kalau untuk beberapa orang ini nomor cantik ya. Infinity ya Pak? Infinity. Mungkin kerjaannya jadi infinity, Pak. Pak, sebelum penjelasan sedikit Pak, tadi Pak Tim di depan fasad itu terkesan itu hanya untuk proyek-proyek untuk bangunan tinggi ya Pak. Nah, sedangkan sekarang mungkin di perkembangannya di landed house atau yang mungkin di middle high rise gitu ya, itu beberapa desain cukup mementingkan juga tampilan dari selubung bangunan atau fasad itu sendiri. Nah, itu tercantum atau dijelaskan juga nggak sih Pak di dalam dijelaskan. Jadi sebenarnya guideline ini Pak? Sebenarnya ini bukan hanya untuk bangunan tinggi, tetapi lebih ke arah waktu itu kita pengen ke bangunan tinggi aja. Tetapi beberapa komentator ada beberapa input yang menyatakan kalau bisa ini bukan hanya bangunan tinggi, tetapi juga untuk bangunan pendek yang dipakai untuk umum. Coba saya cari ya. Jadi kalau ini ada di sini. Saya nggak mau buka semua seperti tadi kata Pak Fibra. Jangan Pak. Teaser aja Pak. Teaser karena ini. Kalau nggak salah itu dulu mengacu ke apa yang diatur oleh kebakaran ya Pak Tim ya. Jadi itu kaitannya keselamatan Pak. Betul. Itu kaitannya keselamatan. Jadi gedung 4 lantai dengan luasan 2.500 ada di situ. Nanti
ruang lingkup nih ada di sini dengan minimal 2.500 maupun gedung baru dengan ketinggian lantai 4 lantai atau lebih dari 15 meter. Jadi kalau misalnya Bapak punya gedung misalnya 5 lantai, tapi Bapak pakai sendiri ya nggak termasuk. Tetapi kalau Bapak pakai untuk beramai-ramai ya itu termasuk gitu sih. Jadi multifunction dipakai untuk umum. Jadi ruang lingkupnya ada di sini semua gitu Pak. Oke. Tadi sepertinya Pak Fibra juga ingin memberikan juga sedikit bocoran Pak. Di tanggal 25 itu tuh ada apa aja dan agendanya, mungkin kalau boleh sedikit di spill itu akan ada apa aja mungkin dari Pak Fibra atau dari Pak Tim. Tanggal 25 jadi kita ada sedikit kayak launching Kita juga ada sponsor yang booth ya Pak. Oke, jadi ada beberapa manufaktur juga yang akan hadir ya Pak ya? Iya, ya ada beberapa manufaktur. Tetapi kalau yang ibu kita ini kalau Bapak lihat semuanya bersih. Ini bahkan nama Pravi juga nggak ada karena ini kita mau clean, netral dan nggak ada sponsorship untuk gedung pembuatan buku ini. Kita netral. Nah, Bapak bisa lihat ini fasad guideline e-book launching ini. Tidak dimungkiri bahwa kehadiran manufaktur itu sangat penting dalam dunia industri, apalagi manufaktur yang udah maju dan mereka memiliki R&D yang kuat. Kalau kita lihat justru R&D yang kuat itu bukannya di profesi tetapi di manufacture. Nah, makanya kita juga melibatkan beberapa manufacturer dalam prosesnya, tetapi tetap e-book ini netral. Jadi kita tidak hanya bisa dipenuhi oleh satu apa dua manufacturer. E-book ini bisa dipenuhi. Sekali lagi e-book ini bukannya sesuatu yang sangat-sangat tinggi requirement-nya, enggak. Karena kalau boleh dibilang kualitas gedung di Jakarta khususnya itu jomplang banget Pak. Ada yang saya pernah dapat informasi ada gedung yang udah jadi kacanya pecah terus. Yang tadi Pak Fibra ngomong. Jadi ngitung kacanya nggak jelas. Tetapi di sisi lain ada gedung-gedung yang sangat-sangat luar biasa kualitasnya, baik itu kualitas secara performance maupun durability, seperti beberapa gedung yang ada di Sudirman Tamrin itu luar biasa. Nah, yang kita mau adalah angkat gedung-gedung yang tidak memenuhi syarat ini sehingga mereka memenuhi syarat. Kalau Bapak pernah dengar tahun lalu itu ada jembatan kayak kacanya pecah terus dan itu mengakibatkan korban jiwa. Nah, kalau kita tanya apakah kacanya itu safety glass, dibilang kacanya itu adalah safety glass. Nah, tetapi seperti kayak gitu akan kita atur di ini. Nah, itu kan di Indonesia benar-benar nggak ada regulation, mau pakai kaca di atas kepala, mau pakai kaca single glass juga oke-oke aja. Nah, tapi kalau kita lihat gedung-gedung yang udah ada fasad konsultannya itu udah diatur gitu loh. Jadi jomplang. Kalau yang satu sangat berbahaya, tapi yang satu bisa tinggi sekali. Bahkan beberapa gedung itu kualitasnya seperti di Singapura maupun Hong Kong gitu. Kalau saya boleh bicara. Nah, untuk itu kita mau upgrade gedung yang tidak ada peraturannya ini supaya dia juga aman dan nyaman terhadap pengguna bangunan dan orang-orang di sekitarnya Pak. Itu sih Pak. Makanya kita sekali lagi manufaktur punya proses yang sangat signifikan, tapi kita dalam hal ini sangat-sangat netral karena kita menjaga kenetralan dari regulasi ini. Jadi nanti di tanggal 25 ada 6 orang yang bicara, termasuk saya, ada Pak Gigo, Ibu Doti yang menginisiasi, Ibu Mary Morfosa yang kita berterima kasih karena dia suportif banget, dan karena dia e-book ini bisa masuk di Dinas Cipta Karya. Kalau Bapak Ibu mau googling bisa ada di situ. Pak Denny yang adalah ketua Pravi sebelum Bu Doti yang sangat suportif untuk Pravi, dan tentunya Pak Fibra ketua Pravi. Ya, karena yang Pak Kim bilang tadi R&D atau kemajuan teknologi yang paling di depan itu adalah yang dari manufacturer Pak. Jadi kita tahu ada jenis finishing, powder coating terbaru, kita
ada teknologi di aluminium sheet yang terbaru, itu semuanya datang dari industri. Nah, biasanya itu yang dulu perjalanan bagaimana dulunya ACP yang di dalamnya vinil masih diizinkan untuk dipakai, sekarang udah nggak boleh lagi dipakai. Itu dari riset-riset dan pengalaman-pengalaman dari manufacturer. Tidak hanya di Indonesia, itu semua pergerakan regulasi semua itu memang berhulu di teknologi yang dikuasai oleh manufacturer. Oke. Mungkin sebelum kita ngobrol lagi, Pak Tim, Pak Fibra, ini Pak Tim sedang share screen. Jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang tertarik untuk mau hadir ya Pak di tanggal 25 Juni ini, sekali lagi ini akan berjalan start dari jam 2 siang dan tepatnya di JDC lantai 6 di Flamboyan Room, Jalan Gatot Subroto, Kafling 53 Jakarta, Indonesia. Dan ini juga terbuka, sebetulnya pada dasarnya terbuka untuk umum ya Pak. Nggak hanya cuman kita sebagai praktisi atau arsitek atau konsultan fasad, tapi masyarakat umum atau fasad antusias ya istilahnya gitu, yang ingin mengetahui teknologi atau mungkin update perkembangan fasad, ini bisa hadir di sini ya Pak Tim, Pak Fibra. Iya Pak. Dan informasi Pak, ini register first serve ya, ini tempatnya terbatas dan per siang tadi kalau nggak salah udah di posisi 80 terisi, jadi mohon segera untuk yang Peravi itu hubunginya ke admin Peravi ya. Kalau yang link ini link untuk Ikatan Arsitek Indonesia yang membutuhkan KUM gitu. Oke. Jadi link itu untuk mungkin teman-teman IAI yang ingin mendaftar, dan juga mungkin kalau QR code ini Pak, itu QR code ini juga buat linknya sih Pak, ini untuk link ke IAI. Jadi Bapak Ibu yang mau daftar bisa daftar di sini, khususnya untuk anggota IAI ya, dan untuk mendapatkan KUM harus berbayar 80.000. Oke, baik. Uangnya bukan masuk ke Pravi tapi ke IAI, karena jujur ini gawinya IAI gitu, kita bantu mereka. Oke. Nah, ini yang menarik di sini juga kan di acara Facade Guideline launching book ini itu terbuka untuk umum gitu ya. Nah, menurut dari Pak Fibra atau Pak Tim gitu ya, sepenting apa dan sejauh apa sih teman-teman masyarakat umum gitu tuh harus juga mengetahui regulasi, teknologi atau update-update dari pekerjaan fasad ini, Pak Fibra, Pak Tim? Ya, untuk implementasi guideline ini secara jangka panjang nanti yang saya jelaskan tadi Pak ya, ada nanti tentu saja akan ditingkatkan menjadi sesuatu produk yang sifatnya mengikat itu Pak. Jadi kalau sekarang ya guideline itu menjadi basic untuk orang tahu bahwa ini loh, ada sesuatu itu yang harus diatur gitu, kayak tadi ketebalan kaca, struktural, persyaratan, dan tentu saja nanti untuk memaksanya untuk diimplementasikan itu harus ditingkatkan. Makanya dalam launching ini nanti hal tersebut yang juga akan diinformasikan arahnya. Mungkin sedikit jawab pertanyaan Pak Bayu. Jadi di sini nggak cuma metal sama kaca aja, tetapi juga material lain seperti stone yang tadi saya kasih itu ada semua. Jadi nggak tentunya yang material-material baru enggak, tapi sekali lagi ini adalah dokumen hidup yang akan kita review tiap 2-3 tahun. Tetapi dalam material ini udah ada material metal, kaca tentunya, stone kayak gitu udah ada Pak, yang banyak dipakai di industri kaca di Indonesia.
Ya, Oke. jadi yang pertama ini desain guideline masih berupa yang basic ya Pak, yang sifatnya curtain wall masih itu. Tentu saja material-material yang advance, mungkin kayak membran, FRP, material-material baru itu nanti ya, karena sekarang concernnya adalah yang basic aja yang kaitannya dengan safety itu belum diatur gitu. Oke, setuju. Berarti memang sejauh ini memang kita akan membahas mungkin beberapa material-material yang secara umum dulu gitu ya Pak ya, yang Ya, sudah betul. hadir di Indonesia gitu. Karena concernnya itu aja belum ada regulasinya, Belum ada guidelines regulasinya. Ya, atau kita lihat acuan yang bangunan, baik gitu ya Pak. ya kita lihat bangunan di Jakarta yang sering dikeluhkan Pak Tim, kenapa semuanya curtain wall, kaca semua hampir 90% gitu ya. Nah, itu saja belum ada regulasinya Pak gitu. Jadi nanti material-material berikutnya itu akan menjadi masukan gitu. Update gitu ya, bahwa material-material itu kayak GRC mungkin sudah ada ya Pak Timothy ya. Ada, Pak. Ada. Ya. Yang banyak dipakai udah ada, Pak. Tapi ada beberapa regulation general, Pak. Misalnya apapun material itu, win load-nya berapa, load apa yang harus dipertimbangkan, deflection-nya apa, itu semua ada. Oke, berarti memang ini karena ini adalah hal baru gitu ya, yang membuka pintu bagaimana sih fasad itu harus direalisasikan atau dibangun gitu ya. Jadi memang sementara memang yang aman dulu. Jadi tidak menutup kemungkinan di buku-buku guidelines fasad Indonesia selanjutnya itu akan juga dibahas beberapa hal baru gitu ya Pak Fibra ya. Gitu. Nah, di sesi acara tanggal 25 Juni nanti di launching e-book Fasad Guidelines ini ada hal lain yang akan disampaikan Pak? Mungkin teaser tambahan gitu ya. Tadi kita sudah melihat ada 6 narasumber dan pembicara yang akan sharing masing-masing gitu ya. Dan mungkin ada hal lainnya yang menarik lagi yang akan mungkin kita akan bisa dapatkan di sana Pak. Oke. Untuk menjadi anggota Perafi sebenarnya terbuka karena ini asosiasi yang sifatnya perorangan ya, bukan perusahaan, karena ini asosiasi profesi sebenarnya. Nanti dengan LPJK diatur di bawah asosiasi yang sifatnya keahlian dan nanti akan bisa mengurus apa yang disebut SKKNI gitu ya, sertifikasi keahlian. Nah, itu nanti anggotanya dibagi menjadi 3 yang sifatnya profesi, kemudian yang profesi ini yang nantinya akan tersertifikasi. Di sini dia harus praktisi dan baik itu kontraktor, fabrikator, itu konsultan. Nah, ini nanti profesi yang akan bisa melakukan proses sertifikasi. Sedangkan membership yang sifatnya fellowship itu ada dasar konstruksi, punya pengalaman kerja minimum 2 tahun di bidang fasad, itu bisa mengaplikasi di member juga, atau akademisi baik itu yang mahasiswa, pelajar maupun dosen, pengajar itu bisa aplikasi sebagai kelompok akademisi gitu. Nah, itu bisa menghubungi admin Perafi untuk melakukan pendaftaran. Nanti di acara pagi itu nanti kami akan membuka pendaftaran, juga nanti akan kami informasikan melalui Instagram kami itu Pak. Jadi sifat membership itu asal dasarnya adalah engineering Pak. Oke, Pak, sedikit saya balik lagi ke tema kita hari ini, e-book Fasad Guidelines Indonesia. Ini kan tadi Pak Fibra dan Pak Tim juga sempat cerita gitu ya, bahwa proses merangkumkan e-book ini tuh cukup panjang. Ternyata dari zaman periodenya Bu Doti ya Pak. Nah, pada saat ingin merangkumkan dan juga mengerucutkan apa aja sih yang jadi concern dari sebuah pekerjaan fasad,
itu yang cukup berat, bukan cukup berat ya, cukup complicated gitu ya, dirangkumkan gitu atau direalisasikan itu tentang penjelasan mengenai apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya mungkin saya jelaskan secara umum ya, yang ngerti suka dukanya atau duka dukanya itu Pak Timothy. Cuman saya rangkum bagaimana gap yang sangat besar itu tadi ya saya bilang gitu. Jadi itu udah dari sejak dikasih mandat itu di tahun 2023 di 31 Agustus itu kita sosialisasikan bahwa dengan IAI Jakarta juga waktu itu Pak Denny ada tim juga semua Bu Doti bahwa kita sepakat kita perlu regulasi. Nah itu terus berkembang. Yang hearing tadi itu dilakukan bertahap gitu, regulasi selubung dengan internal Pravi dulu, dengan IAI Jakarta, dengan IAI nasional, lalu dengan developer, semuanya itu dilakukan prosesnya. Nah itu yang tadi Pak, yang tentu saja regulasi itu nanti ujung-ujungnya nanti apakah ini hanya akan menambah cost atau apa, mana lingkup yang perlu diatur terlebih dahulu, dan ini nantinya tidak akan terlalu memberatkan dulu atau overkill istilahnya Pak Tim terhadap proyek-proyek yang memang secara bertahap di Indonesia itu belum diatur. Misalkan apakah ini nanti akan diperlakukan terhadap ruko-ruko yang 3 lantai begitu kan. Nah itu keseimbangan antara mengatur dan supaya tidak memberatkan industri sendiri itu Pak, yang kalau dari perspektif saya itu yang perlu diseimbangkan, bahwa makanya kita konsentrasi dulu yang kaitannya dengan keselamatan gitu. Jadi keselamatan dulu diatur di design guide ini untuk kenyamanan, nanti tentunya akan bertahap akan dikembangkan ke revisi-revisi selanjutnya. Nah, desain guide sendiri itu kan ini salah satunya ya. Di sini ada lingkup regulasi, itu bisa regulasi yang sifatnya mengatur profesi. Lalu ada regulasi yang sifatnya mengatur material tadi ya, aluminium, kaca, metal. Nah, desain guide ini adalah yang merangkum bagaimana semuanya itu nanti diaplikasikan. Nah, nantinya akan ditingkatkan menjadi regulasi fasad, dan kemudian kita nanti juga perlu sesuatu regulasi yang sifatnya pengujian fasad itu sendiri. Nah, sekarang kita masih konsentrasi ke design guide ini. Begitu, Pak. Yang tersulit adalah nanti menaikkan derajatnya ini menjadi sebuah regulasi, Pak. Mungkin Pak Timothy bisa menambahkan di mana? Iya, halo Pak Tim, masih bergabung? Iya Pak. Jadi seperti tadi prosesnya banyak sekali. Jadi pertama kali kita bikin tuh cuma 15 halaman, dan itu cuma sebagai guide-nya, dan kita pikir cukup ya. Tapi setelah mendapatkan banyak pertanyaan, terus pertanyaannya mereka minta ini dimasukin, jadi akhirnya kalau nggak salah jadi 30 sekian halaman. Terus ada lagi pertanyaan lagi segala macam, akhirnya 50 halaman, akhirnya 70 sekian halaman, akhirnya yang terakhir ini jadi 90, hampir 100 halaman. Prosesnya banyak, kita ketemu dari internal Pravi sendiri, kita ketemu dari IAI, kita ketemu developer, klien, banyak, dan ya akhirnya kita finalisasi di tahun 2024 akhir itu kita publik. Nah terus akhirnya IAI bilang, oh ini bagus, minta dibikin lebih banyak ilustrasi. Jadi dari bikin yang ya namanya, kita bukan orang arsitek, walaupun lulus arsitek kita nggak terlalu banyak gambar. Dari situ aja kita butuh waktu kira-kira 1 tahun lebih gitu. Yang pertama kita memang nggak full time di sini. Terus yang kedua, dengan kesibukan masing-masingnya, terima kasih untuk anggota tim kami yang sangat-sangat banyak membantu
bisa di ini tim yang inti itu ada 8-9 orang, tetapi di lain itu ada tim pemeriksa, tim penasehat dan lain sebagainya. Itu yang memberikan banyak input maupun yang public hearing tadi. Jadi ya akhirnya jadi jujur kalau Bapak tanya, saya lega sih. utang saya terbayarkan satu, nggak dikejar-kejar ketua saya, Pak. Berarti untuk merangkumkan semua hal mengenai fasad gitu ya di dalam Fasad Guidelines Indonesia ini yang bisa kita bilang versi pertamanya itu cukup makan waktu sekitar 2-3 tahun berarti Pak ya Fibra? Ya, lebih kali Pak. Dari awal sampai akhir tahun 2024 itu 2,5 tahun, mungkin 3 tahun. Jadi dari awal Ibu Doti diangkat, Ibu Doti langsung kontak saya, terus sampai Ibu Doti digantikan oleh Pak Teguh di tahun 2025 awal. Nah, 2024 sebenarnya selesai, 2025 itu kita Pak Bigo ngomong ini masuk ke Ibu. Jadi kalau proses pembuatannya sendiri 3 tahun, terus proses penyelesaian atau proses finalisasinya itu 1 tahun, 4 tahun. Oke. Baik, mungkin sebelum saya ke Pak Fibra dan Pak Tim lagi, saya juga turut mengundang Bapak Ibu ada teman-teman yang ingin bertanya. Boleh pertanyaannya dituliskan di kolom chat atau PAUD kalau mau tanya secara langsung boleh raise hand dan mengaktifkan audionya. Jadi silahkan langsung bertanya ke Pak Fibra dan Pak Tim. Jadi silahkan diinterupsi saya untuk bisa langsung bertanya. Baik, kembali lagi tadi ke Pak Tim gitu ya. Jadi makanya kenapa Prafi itu cukup banyak agenda-agenda yang dibuat gitu ya. Sebetulnya memang untuk mensosialisasikan bagaimana sih fasad itu harus terbangun gitu ya Pak Tim, Pak Fibra ya. Seperti tadi Pak Tim tadi sempat nge-spill sedikit ternyata akan ada acara. Itu udah boleh di-spill belum sih Pak yang di Surabaya Pak? Boleh, kalau boleh saya spill. Jadi yang tadi Pak Fibra sampaikan sebentar ya, saya share screen. Oke, mungkin sambil menunggu proses share screen. Oke, silakan Pak Tim dulu. Nah ini terima kasih Bu Retno sudah resen. Mungkin setelah penjelasan Pak Tim ini, saya akan mempersilakan Bu Retno untuk bertanya. Silakan Pak Tim. Ya, jadi kita acara puncak tahun ini biasanya di tiap tahun ada acara puncak. Acara puncak tahun ini adalah Fasad Parade. Sebentar. Nah, yang tahun ini akan diadakan di Surabaya mulai tanggal 14 sampai 17 Oktober. Maaf, biasanya Pak Tim, slide-nya masih sosialisasi keanggotaan. Oke, sebentar. Yang Fasad Parade. Maaf. Jadi tiap tahun kita ada acara puncak dari beberapa tahun berturut-turut itu ada Fasad Parade. Jadi ini adalah Fasad Parade yang ketiga, gala dinner yang keempat. Nah, jadi di sini ada factory visit, ada Fasad Glass Conference, ada gala dinner. Nah, di sini kenapa kita ngadain di Surabaya? Karena kita lihat bahwa Surabaya adalah kota yang sangat penting untuk industri fasad. Kalau mungkin Bapak Ibu belum tahu bahwa aluminium extrusion, salah satu aluminium extrusion yang paling besar itu ada di Surabaya. Mereka ada 33 line. Saya aja sendiri kaget Pak. Gitu. Jadi Asahi juga punya pabrik di sana. Ada pabrik kaca yang lain di sana juga gitu. Jadi Surabaya itu kota yang penting dan kita nggak cuma pengen centralize di Jakarta tapi juga kita pengen di Surabaya juga. Jadi acaranya mungkin akan 3 hari 4 hari, acaranya nambah terus Pak. Jadi setiap 2 minggu kita meeting, factory visit harusnya 1 ke Asahi Mas, tapi ada pihak lain factory saya tolong di visit dong gitu. Dan ini kita bekerja sama tentunya dengan IAI Jakarta juga, tetapi dengan IAI Jawa Timur juga. Jadi kita sedang godok MOU-nya dengan mereka gitu ya. Baik, jadi ditunggu kehadiran Prafi teman-teman Surabaya gitu karena ini adalah salah satu acara yang bisa dibilang terbesar setiap tahunnya ya Pak Fibra Pak Tim yang diadakan oleh Prafi. Dan sebelum acara di Surabaya ini kita juga ada pre-event di Surabaya kemungkinan awal September atau akhir Agustus, kita belum tentukan karena beberapa teman tolong dong adain acara pre-event supaya
fasad proyek ini bisa lebih dikenal, ya oke kita ngadain gitu Pak. Oke. Baik Pak Tim, kita akan ngobrol lagi mengenai Silakan. fasad paret dan juga e-book fasad deadline-nya. Tapi di sini kita sudah ada yang mau tanya. Di sini sudah kehadiran Bu Retno Sari. Selamat siang Bu Retno, silahkan apabila ada pertanyaan ke Pak Fibra atau Pak Tim. Selamat siang. Selamat siang Bu Retno. Siang Bu. Sudah terdengar suara saya ya? Ya, terdengar Bu. Silakan Bu. Dengar. Selamat siang Bapak-Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Timothy, kemarin saya WA Bapak. Saya dari China Construction. Insya Allah Bapak hari Senin datang ke kantor saya ya. Iya Bu, iya. Sampai jumpa nanti di kantor Ibu jam 2 ya. Saya mau saya ajukan pertanyaan adalah tentang fasad untuk fire rated dan fire rated itu ketentuannya bagaimana ya di Pernafi itu berapa jam dan sertifikasinya dari mana untuk international sertifikat itu satu. Kedua, untuk beberapa bangunan yang memerlukan fasad kaca anti peluru, nah, ada beberapa bangunan kita yang memerlukan itu seperti data center ya Pak. Kita lagi bangun 2 data center. Itu bagaimana regulasinya untuk warranty, durability, dan juga sertifikasinya. Terima kasih sebelumnya. Ya. Mungkin saya jawab satu-satu dulu ya. Terima kasih untuk pertanyaan Ibu. Saya kalau Ibu bisa lihat screen saya. Oke. Kayak gini Pak, tadi mungkin menjawab pertanyaan Bapak, ini ada batu alam, batu stone, batu buatan dan lain sebagainya, fixing kayak gitu. Terus untuk kebakaran itu ada di kriteria di bab 5. Nah di sini kita dari pembuka bagaimana api itu. Terus kenapa penjelasan itu kriteria keselamatan itu kita sebutkan apa aja. Terus nah, di sini ada 2 material yang ada 2 code yang kita akan gunakan di fasad. Nah di Indonesia belum ada regulasi untuk kebakaran di fasad gitu. Jadi ada 2. Yang pertama adalah BS 8414 di mana itu bicara mengenai sistem. Nah sedangkan kedua adalah IN 13051 itu bicara mengenai material. Jadi di sini kita ada 2. Yang kita pertama bicara mengenai CM yang di cover oleh BS 8414 yang Bapak Ibu bisa lihat di situ kita lihat bahwa itu harus 2 jam. Nah, sedangkan kalau material berdasarkan BS 476 yang sekarang banyak masih orang yang pakai, tetapi sebenarnya udah absolut. Kenapa kita masukkan? Karena masih banyak orang yang pakai. Itu udah absolut sama IN. Nah, IN itu atau BS 476 itu kita menggunakan kelas 0. Kalau IN itu kelas B. Jadi, kalau kelas B secara garis besar, material itu bisa terbakar, tetapi tidak bisa merambatkan. Gitu. Nah, jadi di sini juga untuk fire stop ada NFP 285. Jadi kenapa kok pakai asing? Ya karena di Indonesia belum ada, Bu, gitu. Nah, di sini kita ada panduannya apa aja, ada banyak sketch. Nanti kalau memang diperlukan kita bisa jelasin. Terus ada rongga itu harus dipenuhi oleh fire stop. Di sini mudah dimengerti harusnya gitu. Dan ini yang benar seperti ini. Jadi kayak gini. Dan ini harus 2 jam gitu sih, Bu. Baik, mungkin sedikit jawab pertanyaan Bu Retno ya. Kalau Ibu Retno di high rise building itu sebenarnya kalau Ibu Retno kan banyak, setahu saya Ibu ada 2 proyek di Sudirman Tamrin. Nah biasanya kalau ada fasad konsultan itu requirement-nya akan lebih tinggi daripada fasad guideline ini, jauh di atas fasad guideline ini, khususnya untuk gedung Ibu. Tetapi seringkali kalau fasad konsultannya dari luar negeri dan tidak memiliki pengalaman di Indonesia, yang saya tahu dia just copy and paste requirement dari luar negeri terus dimasukkan ke dalam project specification mereka, dan seringkali itu menjadi kurang tepat gitu. Ya, nanti mungkin hari Senin saya bisa jabarkan lebih lanjut. Oh ya, baik Pak, sampai ketemu hari Senin. Ini nggak menyangka akhirnya Kata Lokpro bisa menemukan antara konsultan dan juga
kliennya nih atau sebaliknya. Iya, terima kasih Katalog Pro. Baik, terima kasih Bruto sekali lagi sudah bertanya dan juga sudah hadir. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini juga ada Pak Sunardi Yusuf. Beliau menanyakan, memberikan tolong slide yang regulasi tadi bisa ditampilkan kembali. Terima kasih. Mungkin Pak Sunardi ada yang mau ditanyakan? Boleh mengaktifkan audionya Pak, silahkan. Pak Sunardi masih ada di sini? Ya, siang Pak Bayu, nggak ada. Oke. Saya cuma ingin izin mau foto aja. Oh, oke. Iya, yang Oke. regulasi itu kan item-item yang harus diperhatikan lah. Item-item Nah. poin yang harus diperhatikan mengenai fasad. Cuma saya tadi nggak sempat foto. Kalau berkenan bisa tampilkan saya foto gitu. Cuma itu aja sih. Ya, saya udah share. Ya, loh, makasih. Pak. Saya udah share loh. Oke, mungkin juga mungkin membantu menjawab Pak Sunardi sekali lagi, buku ini akan bisa didapatkan secara langsung ya Pak di tanggal 25 Juni nanti, dan untuk cara mendapatkannya Pak Sunardi atau teman-teman dan Bapak Ibu yang lain bisa masuk ke website dari IAI ya Pak? IAI Jakarta. IAI Jakarta, dan di situ nanti mungkin Pak Sunardi akan bisa mendapatkannya, sementara masih diberikan secara gratis gitu ya. Jadi bisa silahkan dimanfaatkan Pak Sunardi dan bisa di-download di tanggal 25 Juni nanti di website IAI Jakarta Pak. Jadi nanti yang regulasi-regulasi bisa akan lebih jelas dibaca dan dipahami Pak Sunardi. Iya Pak Bayu, terima kasih. Bisa disampaikan di kolom chat ya Pak ya, biar saya catat gitu. Websitenya IAI itu yang mana ya? Saya takut keliru alamat domainnya. Oke. Makasih. Baik, mungkin nanti teman-teman dari Katalog akan bantu untuk menyampaikannya di kolom chat. Baik, terima kasih Pak Sunardi, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Hengki Arya. Nah, ini menarik nih Pak, betul juga. Saya juga tadi mau menanyakan itu. Pak Hengki menanyakan, apakah ada rencana untuk menerbitkan buku ini untuk dapat dibeli secara umum? Maksudnya mungkin dalam bentuk cetak mungkin gitu Pak. Kalau sekarang yang masih basic ini masih gratis Pak. Bisa langsung Bapak Ibu googling di pedoman selubung bangunan Cipta Karya gitu, itu bisa di-download. Nanti yang sifatnya grafis ini tanggal 25 Juni dari IAI, website IAI Jakarta. Nah, tentu saja nanti kalau sudah ini cukup kompleks gitu ya pasti nantinya sifatnya akan berbayar ya, kayak kita dapat ASTM, dapat SNI segala, apalagi sudah berupa peraturan, nantinya tentu saja arahnya akan berbayar begitu. Tapi untuk sekarang guidelines ini semuanya masih free Pak. Oke, jadi seperti itu Pak Hengki. Jadi segera setelah tanggal atau pas tanggal 25 Juni itu masuk ke website dari IAI Jakarta, di kolom chat Pak Tim sudah memberikan link dari IAI Jakarta, jadi nanti bisa di-download di situ ya Pak Tim ya. Nah, sekarang kalau Bapak lihat ini ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Nah, kita yang di halaman. Oke. Jadi segera di note teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi di tanggal 25 Juni buku pedoman fasad ini bisa di-download langsung ke website dari IAI Jakarta. Ya, semuanya itu berjalan simultan Pak. Nah, antara tiga ini, jadi regulasi, pendidikan, dan sertifikasi. Nah, memang sekarang regulasi baru embrionya ya, berupa desain guideline gitu. Nanti itu akan ditingkatkan, setidaknya dengan adanya desain guideline ini proses PBG dan SLF itu jadi aware bahwa ini dari fasad itu ada hal-hal yang harus diatur seperti ini gitu ya, meskipun masih belum regulasi. Kemarin kami audiensi ya non formal dengan Dewan Arsitek Indonesia
baik ya dengan IAI nasional gitu, kita disarankan untuk segera membuat MOU supaya ini bisa dipush ke arah yang lebih tinggi gitu Pak. Jadi memang arahnya itu semua lintas disiplin betul yang kita juga nantinya akan bekerja sama dengan yang sifatnya safety kebakaran, kemudian thermal, sustainability, semuanya itu nggak lepas dari fasad berdiri sendiri. Nah, tapi regulasi itu juga harus didukung oleh pendukungnya, yaitu praktisi-praktisi yang kompeten gitu untuk mendukung regulasi itu gitu. Misalkan kaca struktur fasad itu harus ada structural calculation-nya. Nah, yang melakukan itu juga harus orang yang memang tersertifikasi dan mengerti mengenai cara perhitungan struktur fasad. Karena sekarang di PBG yang ditanya adalah perhitungan struktur utama gitu ya. Sedangkan fasadnya itu nggak ada untuk perizinan untuk submit perhitungan yang sifatnya fasad, karena fasad itu masuk arsitektural. Seperti itu Pak, ini kerangkanya bahwa itu nanti benar akan menuju ke PBG dan SLF. Oke. Baik, mungkin Pak Tim ada yang ingin ditambahkan? Silakan Pak. Lama-lama juga nanti kalau misalnya orang merasa ini menjadi satu kebutuhan, ini jadi regulasi Pak. Yang mengenai masalah SLF itu ada di bab nomor 9. Oke. Makanya nih Bapak Ibu dan teman-teman, sekali lagi selama kursinya masih ada ya Pak Tim, Pak Fibra ya, bisa hadir di tanggal 25 Juni. Karena memang setahu saya memang tempatnya itu cukup terbatas ya Pak, gitu ya. Jadi silahkan tadi boleh di-share lagi Pak, tadi untuk bisa hadir mungkin flyer yang bisa di-share screen gitu ya, untuk bisa daftar caranya seperti apa. Jadi tinggal masuk ke linknya. Jadi mungkin teman-teman nanti dan Bapak Ibu bisa share screen untuk bisa mengikuti acara launching dari e-book Fasad Guidelines Indonesia ini di tanggal 25 Juni di JDC. Untuk umum dan anggota Pravi boleh kontak ke admin Pravi, itu saya share nomor teleponnya, nomor WA-nya, bisa mendaftarkan. Mudah-mudahan masih ada ininya, seat-nya. Oke. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang go show, boleh nggak sih Pak? Nah, itu mungkin di sana di tempat pamerannya itu, di tempat booth-boothnya. Oke. Baik. Ya, halo Pak Fibra. Ya. Oke, terima kasih Pak Tim. Nah, ini Pak Tim sudah share kembali. Jadi acaranya start sekali lagi mulai dari jam 2 siang di JDC lantai 6 di ruangan Flamboyan, ya Pak. Baik, jadi ini silahkan di share screen Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dan juga silahkan di save link dari Pak Tim untuk bisa mendapatkan Fasad Guidelines e-book ini. Dan juga sekali lagi silahkan nanti bisa berhubungan juga ke admin dari Pravi. Pak Fibra juga sudah memberikan nomornya gitu, karena memang kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu hadir secara go show tanpa ada pendaftaran lebih dulu, itu takutnya seatnya sudah habis ya Pak Tim ya. Oke. Baik, mungkin kita sudah masuk ke dalam sesi penutup. Di sini Pak Tim dan Pak Fibra serta juga tadi Pak Gigo sudah menyampaikan kenapa akhirnya merangkumkan sebuah e-book mengenai fasad guidelines gitu ya. Karena memang harapannya untuk pekerjaan fasad ini memang harus sudah ada peraturan tersendiri ya Pak Tim ya. Karena sekali lagi tadi seperti yang Pak Fibra sampaikan di awal ini, pembicaraannya adalah bagaimana pekerjaan fasad itu konsultan atau pekerjanya itu bisa mempertanggungjawabkan
pengaplikasiannya fasad, karena ini membicarakan tentang keselamatan juga ya Pak Tim. Gitu. Ada hal atau concern lain sih nggak sih Pak pada saat merangkum atau merencanakan e-book fasad guidelines Indonesia ini, selain concern mengenai regulasi dan juga bagaimana sih praktisi fasad itu tuh harus membuat atau mengaplikasikan fasad itu secara benar gitu Pak. Ada hal lain yang menjadi concern. Sebenarnya concern utama adalah keselamatan dan keamanan. Itu yang nomor keselamatan dan keamanan ya Pak ya. Keselamatan, keamanan, baik itu dari misalnya tadi yang saya ngomong struktur isu, kaca pecah, terus kebakaran. Ya, jadi banyak, tapi concern yang utama adalah keamanan, kenyamanan. Keamanan dan keselamatan. Concern yang kedua adalah kenyamanan, terus hemat energi, itu jujur di bawah. Tetapi yang paling utama itu adalah keselamatan, keamanan, keselamatan. Oke. Maaf, koneksi saya putus tadi Pak. Ya, nggak apa-apa Pak, sudah kembali lagi. Tadi saya sempat ada satu pertanyaan gitu ya Pak, selain concern hal-hal mengenai regulasi gitu ya, apa yang terpenting itu apa sih yang menjadi Pak Fibra, Pak Tim, Pak Gigo, dan mungkin praktisi-praktisi yang lain akhirnya merangkumkan e-book fasad guidelines ini Pak gitu. Ternyata memang concern utamanya adalah keselamatan sendiri ya Pak, bagaimana fasad itu teraplikasi dengan baik gitu ya Pak Fibra ya. Kalau dari ini strategi Parafi sendiri, sebenarnya kita menggunakan jaringan yang sudah ada Pak, berdasarkan yang kami lakukan sekarang. Saya, Pak Tim, dan tim pendidikan yang lain itu bekerja sama dengan universitas-universitas. Jadi di kota-kota itu kita mensosialisasikan terutama melalui jalur pendidikan itu. Kita udah punya kerjasama yang cukup kuat di Yogyakarta, di Solo, bahkan tim dari UNS minggu depan ini di tanggal 25 juga datang ke Jakarta untuk ada acara bersama Parafi. Kemudian Surabaya juga kita dengan Petra, ITS, itu kita punya kerjasama. Nah intinya itu Pak, bahwa Indonesia yang begitu majemuk gitu ya, kebutuhan akan fasad di Jakarta belum tentu sama dengan yang di Surabaya atau bahkan di kota-kota lain, bahkan dengan Banten dan Jawa Barat pun ketika kita kerjasama dengan IAI Jawa Barat, kita diminta ya lebih ke yang sifatnya residensial seperti itu. Nah ini nanti desain guide ini tentu saja akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Mungkin nanti IAI Jawa Barat akan punya regulasi yang lebih concern ke residensial gitu. Itu Pak penyebaran, kenapa kita juga perlu memperhatikan kota-kota lain di Indonesia, karena tingkat perkembangannya cukup jauh perbedaannya. Oke. Mungkin Pak Tim ada tambahan Pak? Cukup sih Pak. Kita selain yang disebut Pak Fibra tadi, kita juga udah ke Medan, kita ada rencana ke Banda Aceh, India. Dan kita mencoba siapa yang undang kita juga kita akan tanya. Oke, berarti terjawab bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang di luar Jakarta gitu ya, juga di kota-kota lain. Di luar Jakarta dan di luar Jawa. Di luar Jakarta dan di luar Jawa, kalau misalnya mungkin sekali lagi tadi ya ingin bergabung menjadi anggota, itu bagaimana caranya sudah terjawab, dan juga Parafi juga sangat membuka ya Pak untuk berkolaborasi dengan teman-teman asosiasi profesi di luar Jakarta atau Pulau Jawa pun, karena sekali lagi memang karakteristik di setiap kota itu mempunyai keunikan masing-masing gitu ya Pak Tim. Ya tadi Pak Fibra sempat sampaikan, ternyata kalau di Jakarta mungkin akan membahas beberapa spesifik agak sedikit ke mengarah ke Harris Building, Jawa Barat residensial. Jadi bisa mengikuti karakteristik dari daerah masing-masing gitu ya Pak Fibra ya. Ya, apa yang dibutuhkan regulasi di daerah tersebut Pak. Oke.
Baik, Pak Tim, Pak Fibra, terima kasih banyak sudah hadir, tapi saya tidak akan langsung menutup gitu ya. Tapi saya akan ada beberapa informasi yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi seperti biasa di sesi Talkshow Katalog Pro di Protox, bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang juga ingin mendapatkan e-sertifikat di sesi Protox hari ini, saya juga akan informasikan bagaimana sih cara untuk mendapatkan e-sertifikat di sesi Protox kali ini bersama Pravi dan juga IAI Jakarta. Jadi caranya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian tinggal masuk saja ke dalam Katalog Pro. Jadi tinggal dicari news tentang Protox bersama Pravi dan juga IAI Jakarta hari ini, dan untuk mendapatkannya tinggal dituliskan di kolom chat, dituliskan Katalog Pro request sertifikat Protox with Pravi dan juga IAI Jakarta, dan menuliskan temanya, tema pembahasan hari ini Design the Future Facade Guidelines Indonesia, dan menuliskan nama lengkap. Setelah itu di post, jadi nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian akan bisa mendapatkan sertifikat di sesi Protox kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Fibra, Pak Timothy, Pak Gigo tadi yang pamit duluan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak sudah selalu berkolaborasi dengan Katalog Pro, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan khususnya bagaimana fasad antusias itu akhirnya mempunyai sebuah guidelines gitu ya Pak, bagaimana sih pemilihan fasad yang baik, pengaplikasian fasad yang baik gitu ya, untuk diterapkan di proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Sekali lagi terima kasih Pak Fibra, Pak Tim. Sama-sama Pak Bayu, terima kasih supportnya Pak. Baik, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir. Jadi tadi sudah saya informasikan bagaimana mendapatkan sertifikat di sesi Protox hari ini bersama Pravi dan juga IAI Jakarta. Dan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang tertinggal atau tidak menyaksikan kembali sesi Protox hari ini bersama Pravi dan IAI Jakarta dengan tema Design the Future launching ebook Facade Guidelines Indonesia, nanti bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Katalog Pro di 3 atau 5 hari kerja dari hari ini. Baik, karena sesi ini akan kita tampilkan lagi di YouTube channel Katalog Pro, saya izin bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berkenan mengaktifkan audio dan videonya, kita akan bareng-bareng menyebutkan slogan Katalog Pro, Go Pro with Katalog Pro di hitungan yang ketiga. Jadi sekali lagi terima kasih bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berkenan mengaktifkan audionya. Jadi saya hitung 1, 2, 3, di hitungan ketiga kita menyebutkan slogan Katalog Pro, Go Pro with Katalog Pro bersama-sama ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Go Pro with Katalog Pro. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Fibra, Pak Tim, Pak Gigo, dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang hadir di sesi Protox hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.